Iring-iringan kendaraan dinas Wakil Bupati Pangandaran terlibat tabrakan beruntun di Jalan Raya Ciamis, Banjar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tim BPBD Ciamis, polisi, TNI, dan warga gotong royong untuk mengevakuasi kedua kendaraan tersebut. Menurut supir truk, kecelakaan beruntun berawal saat datang iring-iringan kendaraan patwal polisi dan mobil dinas bersenggolan dengan mobil Grand Max yang ada di depannya dari arah Pangandaran ke Ciamis. Posisinya si Grand Max dengan patwal diadu bergesekan, bersenggolan, oleng ke kanan patwal oleng ke kanan, kena ke truk. Ada motor lagi juga katanya, informasinya gimana? Saya kurang tahu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ada 4 korban luka-luka, diantaranya polisi pengemudi patwal dan 1 petugas dishub. Supir kendaraan dinas Wakil Bupati dan wanita pengendara sepeda motor yang langsung dilarikan ke RSOP Ciamis. Sementara sang Wakil Bupati dikabarkan hanya mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan beruntun ini kini telah ditangani unit Satlantas Polres Ciamis untuk penyelidikan lebih lanjut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kecelakaan iring-iringan kendaraan dinas Wakil Bupati Pangandaran menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Presiden Joko Widodo mengaku akan ikut turun atau cawe-cawe demi keberlanjutan pembangunan di Indonesia ke depan, termasuk mengawal pemilu 2024. Saya Abraham Silaban, dan menyaksikan iNews Prime. Isak tangis mewarnai proses eksekusi bangunan liar di Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangisnya melihat rumahnya dirobohkan. Ngapain sih? Yang mana? Isak tangis mewarnai penertiban bangunan liar di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Seorang ibu tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya hendak dirobohkan. Satu persatu bangunan yang berdiri di atas fasos-fasum ini ditertibkan oleh petugas gabungan. Penertiban ini diawali oleh petugas yang mengeluarkan barang perabotan dari dalam rumah. Kemudian petugas merubuhkan rumah yang rata-rata terbuat dari bahan semi permanen. Penertiban dilakukan lantaran bangunan liar yang dijadikan rumah dan pengepul barang bekas tersebut berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan tindak lanjut kami, ya, berdasarkan aduan dari masyarakat. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban, ya, masyarakat, ya, khususnya warga-warga yang tidak pernah melapor kepada RT dan RW, tinggal tanpa izin dan membangun tanpa izin. Berapa bangunan Pak yang ditertibkan? Hari ini ada 3 bangunan yang kita lakukan eksekusi. Sebelum penertiban, petugas telah mengirimkan surat pengosongan bangunan sejak 7 hari sebelum eksekusi. Sementara di lokasi ini, rencananya akan dijadikan taman untuk masyarakat umum. Polisi tangkap pelaku mutilasi pria bertato di Solo, Jawa Tengah. Pelaku bunuh korban karena dendam dan ingin menguasai harta korbannya. Polda Jawa Tengah mengungkapkan kasus mayat mutilasi yang ditemukan di wilayah Surakarta, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Pelaku mutilasi mayat bertato adalah pria berusia 50 tahun yang sudah ditangkap. Saat hendak ditangkap, pelaku mencoba melawan polisi. Akhirnya petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas. Motif pelaku menghabisi korban lantaran dendam dan ingin merampas motornya. Pelaku memutilasi tubuh korban dan dibuang di tempat terpisah. Pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal. Kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Sehingga kita amankan barang bukti, diantaranya motif yang lain adalah menguasai harta korban, yaitu kendaraan bermotor. Saya takut dan gemetar waktu itu mau motor. Motor? Iya. Gemetar? Gemetar saya. Bukannya kayak gitu? Iya. Saya takut waktu itu. Takutnya kenapa? Ya gemetar, saya tidak pernah melakukan kayak gitu. Tapi kok terus kamu potong? Ya karena saya takut ketahuan, saya potong. 14 saksi dihadirkan dalam sidang kode etik mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa di TNCC Mabes Polri.
Sidang kode etik Teddy Minahasa digelar mulai jam 9 pagi di TNCC Mabes Polri. Total ada 14 saksi yang hadir dalam sidang, 1 diantaranya adalah saksi ahli. Sidang hari ini mengagendakan bacaan sangkaan, pemeriksaan saksi, dan putusan nasib Teddy Minahasa di Polri. Aku sih sebetulnya ada fullnya, cuman yang satunya itu kan menyebut nama pejabat MA juga, tapi belum menjadi tersangka. Jadi aku nggak mau yang fullnya itu aku simpan baik-baik gitu kan, karena belum tersangka. Yang aku bantu ini yang memang sudah jadi tersangka gitu. Tadi ditanya ciri-cirinya, aku sampai saat ini masih hafal banget ciri-cirinya. Aku bilang kalau ada semua penyidiknya, aku bisa lihat gitu. Ya, pemirsa, kami mohon maaf, informasi yang Anda saksikan adalah terkait dengan pemeriksaan dalam dugaan suap di Mahkamah Agung. Pemirsa, Hakim Agung MA nonaktif Sudrajat Dimyati diputus bersalah dalam kasus suap penanganan perkara kasasi Pailit KSP Intidana. Sudrajat Dimyati divonis 8 tahun penjara. Vonis 8 tahun penjara untuk Hakim Agung MA nonaktif Sudrajat Dimyati dibacakan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Yose Rizal yang bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Sudrajat mengikuti sidang secara daring dari rutan KPK. Sementara Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut secara umum, vonis Majelis Hakim telah sesuai dengan tuntutan sebelumnya, kecuali terkait lama hukuman dan kebijakan uang pengganti. Jadi uang yang diterima 80.000 dolar Singapura itu kita minta sebagai uang pengganti untuk kepada negara, namun hakim memutuskan tidak dikabulkan karena dengan pertimbangan bahwa itu bukan kerugian negara. Sementara itu terdakwa melalui penasihat hukumnya keberatan dengan putusan majelis hakim karena substansi keadilannya dinilai masih jauh dari kebenaran sehingga pihaknya akan melakukan banding. Ya kan kalau tidak ada uangnya, ada body bag. Kalau tidak ada ya gimana kita asumsi tentang itu. Kita hormatilah putusan hakim. Tadi Pak Sudrajat sudah langsung menyatakan banding. Vonis yang diputuskan majelis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menuntut terdakwa hukuman penjara 13 tahun dan pengembalian uang pengganti sesuai nilai suap yang diterima sebesar 8.000 dolar Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Oknum kepala madrasah di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara melakukan pelecehan seksual terhadap 9 muridnya selama 3 tahun. Informasi ini akan kami dalami saat lagi. Ya.